Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman semua di channel saya. Kita akan lanjutkan beberapa teman-teman masih kebingungan mengenai teknik pengambilan sampel ya, terutama di masalah kuantitatif. Sebelumnya saya sudah buat video tentang teknik-teknik samplingnya. Nah, di sini kita tidak akan bahas teknik-teknik samplingnya kembali secara detail. Teman-teman bisa lihat video di sebelah kiri atau sebelah kanan saya, silahkan dapat dilihat untuk deskripsi per samplingnya. Nah, sekarang biasanya teman-teman kesulitan, Pak, kalau saya kasusnya begini pakainya simple random, stratify atau cluster gitu ya. Nah, itu oleh karena itu maka kita akan jelaskan hari ini kapan kita menggunakan random, kapan kita menggunakan stratify, kapan kita menggunakan cluster. Oke teman-teman, perhatikan ini jenis teknik samplingnya, silahkan di screenshot dulu boleh. Ini dari bukunya Cohen ya, saya ambil. Oke, jadi berdasarkan randomnya. Oke, nah kemudian sebelum menentukan populasi dan sampel, kita itu harus menentukan karakteristiknya. Itu yang sering teman-teman lupa ya. Apa itu karakteristik, Pak? Jadi gini, misalnya kita mau meneliti ke SMA, kita mahasiswa nih, mau meneliti ke SMA, apa sejauh mana atau seberapa minat siswa SMA melanjutkan kuliah ke fakultas pendidikan umpamanya. Nah, kapan kita menggunakan simple random sampling? Oke. Kalau si responden itu dianggap homogen. Nah, maka kita tentukan dulu karakteristiknya. Sampel kita siapa? Misalnya kita fokusnya ke SMA negeri. Nah, dari mana itu Pak fokusnya? Di latar belakang kita yang dikaji yang mana? Jadi kadang-kadang teman-teman itu bingung juga ya. Jadi saya penelitiannya di mana Pak? Nah, itulah berarti kita rumusan atau latar belakangnya itu nggak jelas. Riset problemnya itu di mana? Umpamanya, misalnya, riset problemnya adalah terjadi penurunan minat mahasiswa masuk prodi keguruan atau fakultas keguruan. Dan itu diduga ya, berdasarkan data riwayatnya adalah dari SMA negeri ini sudah jarang ngambil fakultas keguruan. Dari mana Pak datanya tahu? Kan kita studi pendahuluan di prodi, di fakultas misalnya, di lokus yang kita sudah tentukan. Jadi kita harus pasti dulu teman-teman, riset problemnya itu adanya di mana, di siapa. Umpamanya ini ya, masalah itu berlakunya atau terjadinya di SMA negeri. Oke, fix, maka kita SMA negeri saja ambil. Oke, kelasnya pasti kelas 12 ya, karena kita ini tentang minat melanjutkan kuliah gitu. Nah, kapan pakai simple random sampling? Pakai simple random sampling kalau setiap populasi itu sangat homogen, sangat sama, tidak ada pembedaan. Artinya, kalau dugaan kita bahwa gender itu tidak ada pengaruhnya terhadap memilih prodi, berarti itu homogen. Bahwa kelas 12 SMA negeri itu dianggap sama, berarti kita pakai simple random sampling. Maka kita bebas, pokoknya SMA aja, kelas 12 negeri, udah selesai begitu teman-teman ya. Nah, kemudian jadi karena sama, maka kita tidak perlu ada pembedaan karakter karena dianggap tidak mempengaruhi hasil penelitian. Oke, kita langsung ke contoh teman-teman. Misalnya bagaimana cara ngambilnya? Bebas, siapa aja. Umpamanya dari 200, margin of error 5%, berarti sampelnya 127. Oke, kita ambil aja dari kelas 12 itu ya. Misalnya kita satu sekolah saja lah ya buat skripsi. Kita penelitian di SMA 10. Nah, siswanya ada 200 umpamanya. Kita ambil aja 127. Yang mana Pak? Bebas. Yang penting terkumpul data 127, mau laki, mau cowok, mau apa segala macam, ambil. Karena dianggap gender dan lain-lainnya tidak mempengaruhi terhadap minat kuliah. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya, kapan menggunakan stratify random sampling? Ya, stratify random sampling itu, teman-teman, strata, pengelompokan.
Nah, ingat ya, strata itu pada umumnya adalah boleh atas bawah, tapi kadang strata juga dibuat juga kiri kanan gitu ya. Kiri kanan itu misalnya laki perempuan itu kiri kanan ya. Nah, kemudian tapi kalau atas bawah itu misalnya SD, SMP, SMA. Nah, kapan pakai stratify? Kalau ada karakter tertentu yang memungkinkan hasil penelitian akan berbeda jika tidak dikelompokkan. Oke, contoh, kalau kita mau meneliti dari laki-laki dan perempuan tentang siapa yang lebih tekun mengerjakan PR matematika. Kira-kira gender ada pengaruhnya enggak? Kalau enggak ada, pakai simple random sampling. Tapi kalau gender diduga akan ada pengaruhnya, berarti pakai stratify. Stratify-nya nanti sekian persen dari laki-laki, sekian persen dari perempuan. Hitung-hitungannya mungkin nanti akan kita jelaskan secara terpisah ya, bagaimana cara menghitungnya. Nah, mungkin setelah video ini saya bikin lagi nanti cara menghitungnya. Nah, kemudian contohnya seperti apa? Contoh, kita mau seorang mahasiswa prodi bahasa Inggris mau membuat riset apakah siswa SMA berminat kuliah ke prodi bahasa Inggris atau sebesar apa minat siswa SMA melanjutkan kuliah ke prodi bahasa Inggris, umpamanya gitu. Masih si prodi bahasa Inggris ini mau neliti nih gitu. Nah, maka dia datang ke sekolah. Oke. Nah, tapi di sekolah itu ada kelas IPA, kelas IPS, ada kelas bahasa. Oke, itu strata. Walaupun stratanya tadi saya bilang ya ke kiri kanan ya, bukan atas bawah gitu ya. Nah, sementara peneliti menduga kayaknya ada beda deh minat antara anak IPA, anak IPS, anak bahasa. Berarti apa? Berarti itu stratify random sampling ya. Nanti saya bikin bagaimana cara menghitungnya. Mungkin video setelah ini saya buat. Nah, jadi gimana Pak? Jadi diambil proporsional nanti dengan hitung-hitungan tertentu dari bahasa berapa, dari IPS berapa, dari IPA berapa. Jadi kalau IPA perwakilannya sedikit, satu kelasnya 40, berarti perwakilannya sedikit. IPS itu totalnya 200, berarti perwakilannya juga banyak. Bahasa itu cuma 20 per kelas, cuma satu kelas, berarti perwakilannya juga sedikit. Nah, berarti itu pakai strata gitu ya, teman-teman. Atau misalnya persepsi orang tua siswa terhadap sekolah boarding school atau terhadap boarding school. Nah, kalau jenjang pendidikan itu dianggap mempengaruhi persepsi si responden, berarti itu namanya stratify. Kalau tidak ada bedanya, simple random pakainya, yang mana aja. Gitu ya. Oke, sekali lagi teman-teman mohon nanti cara menghitungnya akan saya buat video setelah ini ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, kita percepat saja, cluster random sampling. Nah, cluster ini biasanya adalah identik dengan istilah kelompok. Kelompok itu bukan ormas ya. Kelompok itu sebetulnya bisa juga sekolah sih sebetulnya. Tapi cluster ini biasanya karena mempertimbangkan daerah demografi. Misalnya kita penelitiannya tentang gaya bahasa. Ya, sekasar apa bahasa daerah, misalnya bahasa Sunda di Jawa Barat itu pakai klaster. Nggak bisa sampelnya orang Bandung aja, nggak bisa sampelnya orang Sukabumi aja, nggak bisa sampelnya orang Depok aja, itu pakai sistemnya klaster. Umpamanya di Jawa Barat ada berapa kabupaten, kita ambil, kita mampunya cuma 5 kabupaten, ambil kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C, kabupaten D, kabupaten E. Dari 5 kabupaten itu ambil masing-masing satu SMA sesuai dengan kriteria. Jadi itu namanya sistem klaster. Tapi yang diambil adalah kelompoknya, ya, gitu. Nah, kemudian ada lagi yang lebih rinci, two stage random sampling. Two stage random sampling itu, teman-teman, kalau tadi kan kelompoknya ya, klaster itu. Misalnya mau eksperimen. Eksperimen kan bukan individu, eksperimen kelompoknya. Pakainya klaster. Tapi kalau two stage random sampling yang diambil individunya. Jadi dari tadi ya 5 kabupaten di Jawa Barat ambil di bagian utara Subang misalnya, di bagian selatan Garut misalnya ya, di bagian timur Kuningan misalnya ya, di bagian barat Depok umpamanya seperti itu. Ambil 5 daerah, ambil masing-masing satu sekolah yang merepresentasikan kriteria penelitian. Nah, kalau two stage itu setelah diambil sekolahnya 5, diambil lagi kelasnya mau yang mana. Misalnya mau IPA, mau IPS, mau bahasa, atau kelas-kelas tertentu misalnya ada akselerasi atau apa sesuai dengan ketentuan penelitian.
Bedanya adalah di sini yang diambil adalah individunya. Misalnya apakah 10 besarnya gitu ya, atau laki-laki aja, atau perempuan aja, atau yang juara saja gitu ya, atau yang nakal saja. Nah, itu berarti two stage. Jadi diambil lagi setelah cluster random sampling. Itu kira-kira teman-teman perbedaan mengenai hal itu. Adapun satu lagi disebutnya adalah istilah table random sampling. Nah, kalau table random sampling itu biasanya lebih ke data sekunder aja itu mah. Jadi sudah ada data tabelnya sekian ribu. Nah, kita ambil aja jumlahnya secara acak. Biasanya itu ya, ada istilah table random sampling. Misalnya ada data penghasilan orang tua, tapi ribuan. Nah, kita butuhnya sampelnya 300, ya udah aja bebas aja kita buletin. Kita mau ambil yang mana. Itu namanya table random sampling. Oke, kira-kira itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.